Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Fadilah dengan NIM 6120 1230 218. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Sebelum membahas lebih jauh tentang neraca lajur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang neraca lajur. Yuk kita belajar bareng agar kita bisa memahami apa itu neraca lajur. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang tahap pengikhtisaran perusahaan dengan menganalisis jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur. Neraca lajur atau bisa juga disebut dengan kertas kerja worksheet merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Adapun tujuan neraca lajur yaitu yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga yaitu mempermudah menemukan kesalahan yang dapat mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu pencatatan neraca lajur. Pencatatan neraca lajur ada dua, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo yaitu berisi saldo-saldo akun yang diperoleh akhir buku besar utama. Sedangkan jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat pada saat akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur yaitu yang pertama, memasukkan setiap akun saldo yang ada pada neraca saldo awal ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Yang kedua yaitu memasukkan data penyesuaian ke dalam neraca lajur kolom penyesuaian. Dan yang ketiga yaitu menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian, kemudian memasukkan hasilnya pada kolom neraca saldo disesuaikan. Yang keempat yaitu memindahkan saldo akun nominal seperti pendapatan, beban, dan akun khusus perusahaan dagang yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba dan rugi. Sedangkan akun real seperti aset, hutang, modal yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Tahap terakhir yaitu menjumlahkan setiap kolom sisi debit dan kredit untuk mencari selisih yang ada pada kolom laba rugi. Untuk mengetahui apakah laba atau rugi sebuah usaha, kita akan ketahui sebagai berikut. Disebut laba yaitu jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan disebut rugi yaitu jika pendapatan lebih kecil dari beban. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan latihan soal menyusun neraca lajur. Untuk mengerjakan neraca lajur atau kertas kerja, kita membutuhkan data keuangan yang ada dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada periode tersebut. Untuk mengerjakan neraca lajur, yang pertama yaitu memindahkan neraca saldo pada periode Januari 2021 ke dalam neraca lajur periode 2021. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian, akun debit yang ini kita jumlahkan. Setelah saya hitung-hitung jumlahnya yaitu. Dan pada akun kredit ini juga kita jumlahkan sehingga hasilnya seperti ini.
Langkah kedua yaitu AJP jurnal penyesuaian. Caranya sama seperti tadi. Saldo-saldo yang ada pada jurnal penyesuaian kita pindahkan ke neraca lajur. Jika nama akun di jurnal penyesuaian ini tidak ada di neraca lajur, kita tambahkan saja di bawahnya. Setelah saya pindahkan, hasilnya seperti ini. Kemudian akun debit ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk akun kredit ini sama seperti tadi juga, kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita menuju langkah yang ketiga, yaitu pengisian neraca saldo disesuaikan dalam neraca lajur. Dalam mengisi neraca saldo disesuaikan ini, ada 3 kondisi yang harus diperhatikan. Kondisi yang pertama, yaitu apabila dalam kolom neraca saldo tidak memiliki saldo dalam ayat jurnal penyesuaian, maka kita bisa langsung memindahkan saldo akun tersebut ke dalam neraca saldo disesuaikan. Yang kedua yaitu apabila sebuah akun dalam kolom neraca saldo memiliki saldo berlawanan dengan saldo dalam AJP-nya, maka pada neraca saldo disesuaikan diisi dengan hasil selisih saldo tersebut. Misalnya perlengkapan neraca saldo, saldonya memiliki 2.000, sedangkan AJP penyesuaiannya memiliki kredit 1.750, sehingga debit dan kredit ini berlawanan. Sehingga neraca saldo nanti diisi dengan hasil selisih antara 2.000 dengan 1.750. Kondisi yang ketiga yaitu apabila sebuah akun memiliki saldo yang sama antara kolom neraca saldo dan kolom AJP-nya, maka neraca saldo disesuaikan diisi dengan penambahan atau penjumlahan dari saldo neraca dan AJP. Misalnya, peralatan neraca saldo memiliki saldo kredit 2.000 dan kolom AJP-nya memiliki saldo kredit juga sebesar 270,833. Disesuaikan diisi dengan penjumlahan antara 2.000 dan 270,833 tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mengisi neraca saldo disesuaikan dalam neraca lajur. Setelah diisi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, debit ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, kredit ini juga sama, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu laba rugi dan neraca. Untuk laba rugi dan neraca, yaitu kita ngambil dari neraca saldo disesuaikan. Jadi, kita lupakan saja neraca saldo dan AJP penyesuaiannya. Untuk laba rugi neraca lajur, perusahaan diisi dengan saldo-saldo pendapatan dan saldo-saldo beban. Sedangkan akun neraca diisi saldo-saldo akun harta, utang, dan modal. Langsung saja kita isi akun laba rugi terlebih dahulu. Setelah kita isi akun laba rugi tersebut dengan pendapatan dan beban, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, debit ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, yang kredit juga sama, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa saldo debit dan saldo kredit pada kolom laba rugi ini tidak sama. Apabila saldo kredit lebih banyak daripada saldo debit, maka ini terjadi laba. Untuk menghitung laba, yaitu kita tinggal menghitung selisih dari saldo kredit dan saldo debit, yaitu 13.500 dikurangi dengan 3.312,499. Setelah saya hitung hasilnya yaitu 10.187,501.
Nah, jadi saldo laba selama bulan Januari pada salon Cynthia yaitu 10.187,501. Selanjutnya kita tulis di sini yaitu laba. Berikutnya kita akan mengisi saldo pada kolom neraca. Untuk kolom neraca ini kita isi dengan seluruh akun harta, utang, dan modal. Setelah diisi, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan debit ini. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya 34.725. Dan kita jumlahkan juga kreditnya. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 24.537,499. Nah, di sini juga saldo debit dan kredit pada kolom neraca tidak sama, dan selisih dari debit dan kredit ini akan menunjukkan yaitu 10.187,501. Sehingga nanti hasilnya yaitu 34.725. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan dan latihan soal neraca lajur atau kertas kerja. Semoga pembahasan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari bagaimanakah cara menyusun neraca lajur dengan benar. Saya Naila Fadilah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.